Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 8 Bumiku. Mari simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Akibat rotasi bumi. Nah, anak-anak ibu, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Skala rotasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk berputar pada porosnya. Sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Inilah yang menyebabkan adanya tahun kabisat, di mana perbedaan waktu 4 menit tersebut membuat jumlah hari pada bulan Februari di tahun kabisat berjumlah 29 hari. Bagaimana tanda-tanda adanya rotasi? Tanda-tanda adanya rotasi dapat kita lihat dengan adanya pergerakan bulan dan matahari. Bulan yang tadinya misalkan ada di sebelah timur, beberapa jam kemudian tepat berada di atas kepala kita. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berputar. Akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami waktu siang hari, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari mengalami waktu malam hari. 2. Akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Bumi dibagi menjadi 24 zona waktu yang berbeda-beda berdasarkan pada garis bujur pada zona atau wilayah tertentu. Selanjutnya, akibat dari rotasi bumi yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Matahari tampak seolah-olah bergerak dari timur ke barat, sedangkan dalam kenyataannya matahari tidak bergerak. 4. Akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Gerak rotasi menyebabkan bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bumi tetap pada kedua kutubnya, sehingga di jari-jari bumi di kutub dan di khatulistiwa berbeda. Percepatan di khatulistiwa lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Perbedaan waktu di bumi. Dengan adanya bagian gelap terang pada bumi yang menjadi bagian siang dan malam, maka terjadilah perbedaan waktu. Yang bagian terang sedang mengalami waktu siang hari, sedangkan pada bagian gelap mengalami malam hari. Selain itu juga, untuk memudahkan pembagian waktu, maka waktu dibagi berdasarkan dengan garis bujur dengan titik pusatnya di Greenwich atau GMT 0. Greenwich adalah kota di London, Inggris, yang dilalui garis bujur 0 derajat dan setiap pergeseran 15 derajat dari Greenwich maka akan berbeda 1 jam. Greenwich atau GMT ditambah 1 di setiap 15 derajat. Perbedaan waktu di bumi. Nah, anak-anak ibu, 15 derajat tadi diperoleh dari 360 derajat dibagi 24. Ya, ingat jumlah waktu dalam jam adalah 24 jam dalam satu hari. Indonesia sendiri memiliki perbedaan waktu 7 jam. GMT tambah 7 pada WIB, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian 8 jam GMT ditambah 8 pada waktu Indonesia bagian tengah dan 9 jam pada GMT tambah 9 pada waktu Indonesia bagian timur dari Greenwich, London, Inggris. Nah, seperti pada contoh gambar,
Perbedaan waktu di Jakarta dan di Tokyo itu adalah 2 jam. Pada Jakarta, saat ini adalah pukul 8 pagi misalnya. Nah, di Tokyo, Jepang adalah jam 10 pagi. Revolusi bumi dan dampaknya terhadap perubahan musim. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari. Waktu 365 seperempat hari itu atau 1 tahun disebut sebagai kala revolusi bumi. Selain itu, bumi berevolusi dan kemiringan sekitar 23/2 derajat dari garis yang tegak lurus terhadap bidang skliptika. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya beberapa fenomena, seperti gerak semu tahunan matahari dan perubahan musim. 1. Gerak semu tahunan matahari. Salah satu dampak revolusi bumi adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak matahari yang seolah-olah terbit dari titik yang berbeda setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Berikut penjelasan mengenai perubahan posisi matahari dalam gerak semu tahunan matahari berdasarkan gambar tersebut. A. Pada tanggal 21 Maret, jika dilihat dari bumi, matahari tampak terbit tepat di sebelah timur dan terbenam tepat di sebelah barat. Pada saat itu, posisi matahari tepat berada di garis lintang 0 derajat. B. Pada tanggal 21 Maret, jika dilihat dari bumi, posisi matahari seolah-olah bergeser ke arah utara dan berada di garis 23/1/2 derajat lintang utara. Akibatnya, matahari seolah-olah tidak terbit tepat di sebelah timur, tetapi tampak sedikit bergeser ke utara. Kenyataannya saat itu, justru bumilah yang bergerak ke arah selatan khatulistiwa dan berada di garis 23/1/2 derajat lintang selatan. C. Pada tanggal 23 September, matahari tampak terbit tepat di sebelah timur dan terbenam tepat di sebelah barat. Posisi matahari saat itu sama seperti pada tanggal 21 Maret, yaitu tepat berada di garis lintang 0 derajat garis khatulistiwa. 2. Perubahan musim. Gambar di atas menunjukkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan istilah revolusi bumi. Garis lengkung pada gambar menunjukkan orbit bumi, yaitu lintasan yang dilalui bumi saat berevolusi. Jika kamu perhatikan, orbit bumi tersebut berbentuk elips. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa bagian utara dan selatan bumi akan condong menghadap ke arah matahari secara bergantian. Pada tanggal 21 Juni, bagian utara bumi condong menghadap ke arah matahari. Pada tanggal 22 Desember, bagian utara bumi condong menghadap ke arah matahari. Akibat pergantian bagian bumi yang menghadap matahari tersebut, bagian utara dan selatan bumi akan mengalami perubahan musim setiap 3 bulan. Berikut jenis musim yang terjadi di bagian utara dan selatan bumi. Nah, anak-anak ibu dapat melihat tabel. Ya, pada 21 Maret sampai 20 Juni, pada bagian utara bumi terjadi musim semi. Pada bagian selatan bumi terjadi musim gugur. Nah, pada tanggal 21 Juni hingga 22 September, pada bagian utara bumi terjadi musim panas dan bagian selatan bumi terjadi musim dingin. Pada tanggal 23 September hingga 21 September, pada bagian utara bumi terjadi musim gugur. Sedangkan pada bagian selatan bumi terjadi musim semi.
Nah, untuk tanggal 22 Desember hingga 20 Maret, pada bagian utara bumi terjadi musim dingin dan bagian selatan bumi terjadi musim panas. Dengan demikian, revolusi bumi menyebab bagian utara dan selatan bumi mengalami 4 perubahan musim seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagian khatulistiwa tidak pernah condong ke arah matahari. Akibatnya, bagian khatulistiwa selalu menerima panas matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Oleh karena itu, bagian khatulistiwa hanya mengalami 2 perubahan musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, seperti yang terjadi di Indonesia ya. Musim kemarau terjadi mulai bulan Juni hingga bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi mulai bulan November hingga bulan Mei. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Gerak bulan dan pengaruhnya. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Sebagai satelit alami bumi, bulan melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama berotasi atau berputar pada porosnya. Yang kedua berevolusi, yaitu berputar mengelilingi bumi. Dan yang ketiga bergerak mengelilingi matahari bersama bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri sama seperti bumi. Sinar bulan yang terlihat di malam hari merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang terkena cahaya matahari. Gerakan revolusi bulan menyebabkan luas permukaan bulan yang terkena cahaya matahari berubah-ubah. Perubahan bentuk bulan disebut fase-fase bulan. Dalam sekali berevolusi, bulan mengalami 8 fase. Karena sekali berevolusi, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari, maka setiap fase bulan berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan dengan baik dari mana datangnya cahaya matahari atau arah cahaya matahari, dan keterangannya pada gambar kedua. Berdasarkan gambar tersebut, proses terjadinya fase-fase bulan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hari pertama bulan berada pada kedudukan A. Bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Akibatnya, bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut bulan baru. 2. Hari keempat, bulan berada pada kedudukan B. Jika dilihat dari bumi, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti sabit. Fase ini disebut bulan sabit. 3. Hari ke-8, bulan berada pada kedudukan C. Bulan tampak setengah lingkaran. Fase ini disebut bulan penuh. 4. Hari ke-11, bulan berada pada kedudukan D. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak menyerupai cakram. Fase ini disebut bulan cembung. 5. Hari ke-14, bulan berada pada kedudukan E. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini disebut bulan purnama atau bulan penuh. 6. Hari ke-17, bulan berada pada kedudukan F. Bulan kembali berbentuk cakram. 7. Hari ke-21, bulan berada pada kedudukan G. Bulan kembali berbentuk setengah lingkaran. 8. Hari ke-25, bulan berada pada kedudukan H. Bulan kembali berbentuk seperti sabit. 9. Setelah kedudukan H, bulan akan kembali pada kedudukan semula, yaitu bulan mati. Kedudukan bulan mati sama dengan bulan baru. Hanya bedanya, bulan baru menunjukkan fase awal, sedangkan bulan mati menunjukkan fase akhir. Gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju bulan oleh bayangan bumi.
Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Pada saat gerhana bulan, posisi bumi terletak di antara bulan dan matahari. Perhatikan gambar. Gerhana bulan ada 3, yaitu yang pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan yang terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi. Kedua, gerhana bulan sebagian, yaitu gerhana bulan yang terjadi saat matahari, bumi, dan bulan tidak terletak dalam satu garis lurus, atau hanya sebagian bulan yang masuk ke umbra bumi. 3. Gerhana bulan penumbra, yaitu gerhana bulan yang terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total dapat terjadi jika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Perhatikan gambar berikut. 2. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian merupakan gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan, seperti pada gambar. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin merupakan gerhana matahari yang terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. 1. Penanggalan atau kalender Masehi atau Samsiah. Nah, anak-anak ibu dapat memperhatikan nama-nama bulan dan jumlah harinya. Penanggalan Masehi dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. 1 tahun dalam kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 ¼ hari. 4 kali 1/4 hari digabungkan menjadi 1 hari. Oleh karena itu, setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun ada 366 hari. Tahun dengan jumlah hari 366 disebut sebagai tahun kabisan. Tambah 1 hari ditempatkan pada bulan Februari sebanyak 29 hari. Seperti halnya pada bulan Februari tahun ini, jumlah harinya ada 29 hari. Maka tahun ini disebut tahun kabisan. Dengan jumlah hari 366 hari totalnya. 2. Penanggalan kalender Hijriah atau Kamariah. Nah, anak-anak ibu dapat kembali memperhatikan nama bulan dan jumlah harinya. Ya. Penanggalan atau kalender Hijriah didasarkan pada kala revolusi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan yaitu selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka jumlah hari dalam 1 tahun 29,5 hari dikalikan 12. Jadi 1 tahun dalam kalender Hijriah ada 354 hari. Seperti halnya kalender Masehi, pada kalender Hijriah pun terdapat tahun kabisat. Dinamakan tahun kabisat apabila dalam 1 tahun terdapat 355 hari. 1 hari tambahan diletakkan pada bulan Zulhijjah. Selisih perhitungan waktu antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah adalah 11 hari, sedangkan pada tahun kabisat 12 hari. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dibanding kalender Masehi pada tahun biasa. Hal ini karena sekali revolusi bumi jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibanding jumlah hari dalam 12 kali revolusi bulan.
Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak ibu untuk tugas pengetahuan kerjakanlah soal berikut. Yang pertama, tuliskan akibat terjadinya rotasi bumi. Kedua, sebutkan jenis musim yang terjadi di bagian utara dan selatan. 3, tuliskan fase-fase bulan. 4, jelaskan terjadinya gerhana bulan total dan gerhana matahari total. Dan yang kelima, apa perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah? Untuk tugas keterampilan, anak-anak ibu gambarkanlah gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Buatlah di selembar kertas HPS dan diwarnai dengan baik ya. Ingat, untuk tugas pengetahuan wajib menulis soal dan jawaban sesuai video pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa.